Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam kebaikan. Perkenalkan, nama saya Rosid Arifin. Saya dosen pengampu mata kuliah akuntansi dan perpajakan di S1 Universitas Wisnuwardana. Bidang keilmuan saya adalah terkait dengan akuntansi karena saya menempuh S1 dan S2 adalah jurusan akuntansi semua, sehingga saya dipercaya untuk memberikan mata kuliah atau mengampu mata kuliah terkait dengan akuntansi dan perpajakan. Terkait dengan pemeriksaan akuntansi ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh ya pada saat semester 4 oleh mahasiswa jurusan akuntansi. Terus adapun pencapaian pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi ini manajemen adalah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua atau capaian yang kedua yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan. Selanjutnya itu menguasai konsep teoritis ya secara mendalam tentang perencanaan audit, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, serta mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja, serta mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit secara mandiri, dan berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Itu merupakan suatu CPL. Yang CPL berikutnya yaitu terkait dengan mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep ya terkait dengan audit laporan keuangan. Terus capaian berikutnya yaitu mahasiswa mampu mendiskusikan peran auditor sebagai seorang profesional dan paham dengan etika profesinya. Terus berikutnya mahasiswa juga mampu mengidentifikasikan prosedur perencanaan audit untuk audit laporan keuangan sebuah entitas, serta mahasiswa di sini mampu mengkomunikasikan ide, berpikir kreatif, berpikir kritis, berargumen logis, berpikir analitis, berpikir inovatif, komunikasi lisan, kerja dalam tim, beradaptasi mandiri, dan mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi. Terkait dengan mata kuliah ini, yaitu membahas mengenai melakukan praktik pengauditan laporan keuangan yang menekankan pentingnya perencanaan audit, ya, pengujian pengendalian, pengujian substantif, pengumpulan bukti, penyusunan kertas kerja, analisis dan perhitungan matematis, konfirmasi kepada pihak luar, ya, evaluasi hasil audit, komunikasi dengan komite audit dan manajemen, menerbitkan laporan audit, serta temuan atas kejadian setelah audit report. Ya, jadi itu tujuan dari mata kuliah yang saya ampu dalam semester 4 ini. Adapun materi pembelajarannya adalah yaitu terkait dengan audit jasa insuran dan profesi akuntan publik. Yang kedua terkait dengan standar auditing, terkait dengan etika profesi akuntan publik, terkait dengan laporan independen, tanggung jawab profesi akuntan publik, tujuan audit, bukti audit, perencanaan audit, materialitas dan risiko, pertimbangan mengenai pengendalian internal, pertimbangan risiko fraud, dan pengembangan perencanaan audit menyeluruh dalam program audit. Inilah materi-materi yang saya ampu, yang saya sampaikan pada mahasiswa di semester 4 ini, yang dengan tujuan apa? Mahasiswa tadi bisa memahami apa sih audit itu. Nah, dari kacamata mana dia akan melihat bahwa seorang auditor akan melakukan suatu pemeriksaan, baik itu pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal. Itu saja terkait dengan
materi yang saya berikan dalam semester 4 ini, harapan kami sebagai dosen mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami ya pentingnya suatu audit dalam laporan keuangan tersebut. Berikut adalah video pembelajaran saya ketika di kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa. Terima kasih. Audit ini kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan pertama ya, awal-awal perkuliahan kemarin, bahwa kita mempelajari audit ini dari kacamata seorang auditor ya, masih ingat ya. Jadi kita seolah-olah ya sebagai seorang auditor. Jadi kalau kita bicara masalah auditor itu kan macam-macam, ada auditor internal, ada auditor eksternal, ada auditor pemerintah. Ya, masih ingat ya. Jadi terkait dengan auditor-auditor itulah yang nantinya ya anak-anak dari jurusan akuntansi inilah yang nantinya akan berkecimpung terkait dengan apa? Masalah pemeriksaan. Ya, jadi ini merupakan suatu pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan. Jadi kacamata kita seorang auditor memeriksa laporan keuangan. Kita tahu ya, jadi laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen ya. Artinya yang saya sampaikan di pertemuan awal-awal dulu bahwa auditor itu hanya sebatas memberikan opini atau pendapat. Ya, jadi pendapatnya bagaimana? Ya, jadi pendapat itu diatur juga dalam standar SA ya. Jadi di SA itu diatur pendapat seorang auditor itu apa saja itu diatur. Saya rasa kemarin di materi sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi saya tidak membahas ke belakang terkait dengan itu apa pendapat seorang auditor, tapi kita lebih menitik beratkan terkait dengan pengauditan siklus pengumpulan piutang dan penjualan ya. Jadi pada dasarnya yang namanya akuntansi itu kan saling berhubungan ya. Jadi transaksi itu saling berhubungan. Sebelum kita masuk ke siklus penjualan, kita masih ingat terkait dengan siklus akuntansi ya. Bukti ini penting. Jadi setiap transaksi itu harus disertai dengan bukti. Nah, bukti yang bagaimana? Jadi kalau kita bertransaksi ya ataupun manajemen melakukan suatu transaksi baik itu jual beli, pinjam meminjam itu harus disertai dengan bukti. Nah, bukti di sini itu diatur ya. Jadi bukti itu diatur baik itu kelengkapannya, approvalnya siapa, ya bentuknya seperti apa. Itu ada ketentuannya. Sehingga yang namanya bukti itu harus benar-benar absah, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita bicara masalah bukti itu ada yang namanya aturan perpajakan. Jadi kita menyangkut masalah perpajakan juga. Jadi yang namanya bukti itu ada kadaluarsanya. Jadi 5 tahun. Artinya kalau Anda bertransaksi ya, baik itu jual beli, pinjam meminjam ataupun ada kesepakatan lain dengan pihak eksternal, itu Anda harus mendokumentasikan bukti tersebut. Sampai kapan? Sampai 5 tahun, karena kadaluarsa dokumen adalah 5 tahun. Ya. Jadi ini untuk berjaga-jaga apabila nanti ada masalah hukum, masalah terkait dengan perjanjian, terkait dengan konflik segala macam. Ini bukti inilah yang harus kita ungkap, kita buktikan ya, kita sampaikan. Ini loh buktinya. Nah, dari transaksi-transaksi tadi ya, itu harus kita dokumentasikan ya dalam suatu file atau dokumen tertentu yang bisa disimpan selama 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau orang dulu bertransaksi setelah ada bukti ya udah dibuang begitu saja. Tapi secara dokumentasi itu tidak benar ya, karena yang namanya akuntansi itu harus dipertanggungjawabkan terkait dengan laporan segala macam. Nah, dari bukti ini ya, ini kita lakukan yang namanya penjurnalan. Ya, tahu ya. Jadi kalau siklus akuntansi itu kan seperti itu ya, ada jurnal. Nah, jurnal ini penting ya. Jadi kalau kita bicara masalah jurnal ini kembali lagi ke akuntansi dasar sebetulnya. Jadi ini untuk merefresh saja. Jadi sebelum kita masuk ke penjualan. Jadi jurnal ini ya merupakan suatu kerjanya seorang accounting ya. Jadi seorang accounting itu harus mendokumentasikan mulai dari bukti sampai penjurnalan. Nah, jurnal sendiri itu ada jurnal khusus, ada jurnal umum ya. Jadi saya tidak membahas masalah jurnal itu seperti apa, tetapi secara siklus akuntansi seperti ini. Setelah jurnal masuk ke apa? Buku besar ya, ledger ya, buku besar. Jadi ada urutannya. Jadi setiap kita menyusun laporan keuangan itu ada mekanismenya, ada step by step-nya yang harus kita lalui. Jadi mustahil kalau umpamanya Anda nanti tidak melakukan step-step seperti ini ya. Jadi tidak bisa menjadi suatu laporan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Setelah buku besar
Apalagi siklus akuntansi? Ke neraca saldo. Ya. Jadi masuk neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini sudah mengkelompokkan, ya. Jadi sudah ada gambaran bahwa laporan keuangan itu seperti apa. Itu sudah ada gambaran, ya. Jadi mulai dari neraca, laporan laba rugi itu sudah ada gambaran. Jadi ingat, yang namanya neraca saldo ini masih bisa berubah angkanya. Karena apa? Ada yang namanya transaksi-transaksi penyesuaian, ya. Jadi di sini ada nanti yang namanya adjustment. Ya, ada penyesuaian. Kenapa kok disesuaikan? Jadi ada transaksi-transaksi akuntansi yang setiap bulan atau setiap akhir tahun itu harus dilakukan yang namanya penyesuaian. Contohnya apa? Aset tetap. Terkait dengan apa? Biaya penyusutan. Ya kan? Itu kita harus sesuaikan tiap bulan. Nah, disinilah fungsi adjustment. Setelah adjustment, maka jadilah yang namanya laporan keuangan, ya. Laporan keuangan. Oke. Di laporan keuangan secara garis besar itu ada 5 item, ya, mulai dari neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Nah, sebelum kita masuk ke siklus tadi, jadi fungsi seorang auditor itu akan meyakini laporan keuangan ini seperti apa. Apakah transaksi-transaksi yang ada di laporan keuangan ini sudah benar atau tidak. Nah, yang namanya pemeriksaan, ya, itu ada yang namanya prosedur. Kemarin sudah saya sampaikan juga, sebelum kita melakukan suatu pemeriksaan, seorang auditor itu harus melakukan yang namanya survei pendahuluan atau preliminary survey. Ya, tujuannya apa? Untuk melihat apakah sistem yang ada di manajemen itu sudah bagus, apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Itu dilihat dari survei pendahuluan. Karena dalam survei pendahuluan tadi, si auditor bisa menentukan apakah dia menerima perikatan tersebut atau pekerjaan tersebut atau menolak. Ya, karena kalau kita melakukan survei pendahuluan, kita tuh bisa memetakan atau membaca kira-kira seperti apa yang akan saya laksanakan nanti pada saat melakukan suatu pemeriksaan. Ya, karena dalam survei pendahuluan tadi juga kita bisa memutuskan terkait dengan apa? Jumlah tenaga kerja yang harus kita turunkan, waktu pelaksanaan, ya kan? Itu kita sudah bisa menentukan. Terus terkait resiko yang paling penting. Karena apa? Audit sekarang itu berbasis resiko, ya. Jadi berbeda dengan audit-audit terdahulu yang penting ada bukti selesai, tidak seperti itu. Tapi sekarang kita berbasis resiko, ya. Itu diatur di ISA, ya, International Standard of Audit, ya. Artinya di situ dijelaskan bahwa yang namanya audit itu tidak hanya sebatas mencari temuan, tetapi kenapa temuan itu terjadi, ya. Jadi sebabnya apa, dampaknya apa, itulah audit berbasis risiko. Bisa dipahami ya, sebelum kita masuk ke siklus pengauditan terkait dengan penjualan dan pengumpulan piutang, ya. Jadi nanti pada saat kita melakukan suatu audit, laporan keuangan inilah yang kita yakini. Nah, prosesnya seperti apa? Berbeda kalau kita menyusun laporan keuangan. Kalau audit itu prosesnya dari laporan ini mundur ke belakang, ya, untuk meyakini. Jadi umpamanya ini secara garis besar saja. Kalau laporan keuangan ternyata kasnya ada keliru penyajiannya, lihat di penyusunan ada enggak, lihat di neraca saldo, lihat di buku besarnya, lihat di jurnalnya, lihat di buktinya. Jadi mundur. Makanya audit itu kan audit terkait dengan laporan keuangan yang historis atau laporan yang telah lampau, yang itu akan kita lakukan suatu pemeriksaan menjadi dasar bahwa bagaimana kita menentukan atau menjelaskan terkait laporan keuangan tadi apakah ada salah saji atau tidak. Bisa dipahami ya? Baik. Sebelum kita masuk ada pertanyaan terkait dengan ini pemahaman awal kita ya. Artinya saya hanya mengulang saja bahwa yang namanya seorang auditor itu harus memahami yang namanya siklus ini dan memahami bagaimana menyusun laporan keuangan. Jadi kalau seorang auditor ternyata tidak bisa menyusun laporan keuangan, tidak paham terkait dengan laporan keuangan, ya bagaimana mau memeriksa, ya kan? Jadi jenjangnya atau tingkatannya sudah di atas atau bisa dikatakan itu kafah ya, kalau orang Islam itu berbicara kafah itu berarti sudah menguasai semuanya atau advance lah ya.
Umumnya seperti itu. Jadi sudah menguasai bagaimana laporan keuangan itu disajikan, ya, terus bagaimana dengan bukti segala macam, dengan sistem segala macam. Nah, dalam proses ini bisa dilakukan menggunakan sistem juga. Nah, ingat, sistem itu hanya menunjang atau memudahkan pekerjaan kita. Tetapi intinya yang mengendalikan adalah kita atau manusia. Oleh karena itu, ya, kita harus memahami secara advance terkait dengan bagaimana siklus laporan keuangan tersebut. Kegiatan usaha atau entitas itu kan ada transaksi yang namanya jual beli, ya. Jadi konsepnya, kalau kita sebagai perusahaan, ya, yang mungkin di situ manufaktur ataupun perusahaan yang trading lah, ya, atau yang menyediakan barang dan jasa, maka konsepnya bagaimana kita menjual produk tadi. Nah, ada yang namanya penjualan langsung dan tidak langsung. Ya, jadi modelnya seperti itu kan. Kalau penjualan langsung mungkin seperti kayak toko-toko, ya, supermarket itu penjualan langsung. Ada penjualan tidak langsung yang melalui tahapan-tahapan. Maka di situ ada yang namanya terkait dengan sales order. Jadi pesanan. Ya, jadi kita akan membeli suatu produk, kita melakukan yang namanya permintaan atau pesanan terkait dengan barang yang akan kita beli atau yang kita butuhkan, mulai dari kuantitinya, jenisnya, ya, kita ajukan bahwa kita ada yang namanya permintaan dari pelanggan terkait dengan sales order. Nah, dari situ kita proses. Nah, terus ada juga yang namanya persetujuan kredit oleh bagian keuangan. Nah, yang namanya transaksi penjualan itu tidak murni yang namanya bisa dilakukan secara cash saja, tetapi bisa dilakukan non cash. Maka muncullah yang namanya piutang. Ya. Jadi konsepnya, kalau kita menjual suatu produk, kita jual bisa melalui tunai dan non tunai. Yang non tunai itu diakui sebagai piutang. Nah, ini kembali lagi ke jurnal umum, ya. Jadi kalau kita paham terkait dengan jurnal umum tadi, kita pasti tidak bingung, ya. Bagaimana kita akan mencatat suatu transaksi, apakah ini transaksi tunai dan non tunai? Kalau tunai lawannya pasti kas, ya kan? Kas pada penjualan. Tapi kalau non tunai berarti piutang. Nah, maka dari itu dalam materi sekarang ini yang kita bahas terkait dengan siklus penjualan dan piutang ini berkaitan erat bahwa yang namanya penjualan non tunai pasti larinya ke piutang. Nah, kenapa kok kita perlu melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan siklus tersebut? Ya, karena apa? Jangan-jangan dalam penyajian laporan keuangan, ya, khususnya di neraca dan laba rugi itu disajikan tidak benar. Contohnya piutang, ada piutang fiktif. Berarti apa? Penjualan fiktif, kan gitu. Kan hubungannya seperti itu kan. Makanya kita akan mempelajari dulu step-stepnya. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam siklus penjualan tadi, ya. Terus yang ketiga, pengiriman barang atau jasa disertai dengan delivery order. Ya. Jadi barang yang keluar dari toko atau dari pabrik itu harus disertai dengan surat jalan, ya. Jadi tidak serta-merta barang keluar begitu saja, enggak. Tapi ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan, mulai dari surat jalan, mulai dari invoice-nya, ya. Itu harus jelas. Dan siapa yang approval, ya. Terus terkait dengan tanggal transaksi segala macam itu harus jelas. Nah, terus berikutnya terkait dengan penerbitan faktur penjualan, invoice, ya. Ingat, yang namanya transaksi, ya, penjualan maupun pembelian, kita tidak lepas dari masalah faktur, ya. Jadi ini hubungannya dengan masalah pajak. Jadi pajak itu akan mengenakan setiap setiap transaksi terkait dengan penghasilan, ya. Maka dari itu kita harus pastikan bahwa pada saat kita menjual suatu barang, kita juga harus menerbitkan yang namanya faktur pajak. Kalau transaksi atau kalau perusahaan tersebut sudah PKP, sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi ini hubungannya dengan masalah perpajakan. Jadi ada batasannya terkait dengan PKP, ya. Harus omset berapa atau di bawah berapa itu ada ketentuannya. Tetapi ini saya anggap bahwa perusahaan ini omsetnya sudah di atas 4,8 maka wajib PKP. Sehingga pada saat melakukan penjualan, maka dia harus menerbitkan yang namanya faktur pajak. Ya. Nah, faktur pajak tidak boleh telat karena di ketentuan atau undang-undang perpajakan mana yang lebih dulu antara uang atau barang. Mana yang lebih dulu? Maka di situ harus terbit faktur. Ya.
Nah, ini harus dipahami oleh mahasiswa bahwa apabila Anda nanti melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan siklus penjualan ini, cek fakturnya sesuai enggak dengan mungkin pengiriman barangnya, ya, terkait dengan pencatatan piutangnya, tanggalnya sesuai enggak? Ya, jadi itu harus Anda pastikan. Kalau tidak sesuai berarti ada aturan yang tidak dipatuhi terkait apa? Penerbitan faktur. Kalau transaksinya tunai, maka di situ ada transaksi yang masuk, ya. Jadi ada fresh money yang masuk ke perusahaan, bisa tunai, lewat kas atau lewat bank. Nah, Anda pastikan benar nggak transaksi tanggal ini atas nama Bapak ini melakukan pembelian sejumlah nilai sebesar ini, kuantitinya ini masuk nggak? Itu Anda pastikan. Ya, kalau nggak masuk berarti ada sesuatu yang kurang pas. Kenapa? Ada transaksi-transaksi yang mungkin dianggap janggal. Karena kalau transaksi tunai pasti harus dicatat oleh perusahaan baik itu masuk kas atau bank. Ya. Oke, berikutnya terkait pencatatan transaksi ke jurnal dan buku besar. Ini fungsinya accounting, ya. Jadi fungsinya accounting tadi ada bukti, ada jurnal, masuk ke buku besar. Nah, jadi Anda harus pastikan. Kadang perusahaan itu menggunakan sistem terkait dengan apa? Pengentrian penjurnal segala macam. Nah, ingat yang namanya sistem tadi hanya sebagai alat untuk mempermudah. Ya, hanya sebagai alat untuk mempermudah. Tapi yang memikir, ya, yang memikirkan terkait transaksi alurnya segala macam tetap kita, ya, tetap manusia. Kita meyakini transaksi tadi yang disajikan oleh manajemen terkait apa? Terkait piutang, terkait kas, terkait penjualan, itu sudah disajikan secara wajar atau belum. Untuk memberikan suatu pendapat wajar atau tidak, berarti Anda seorang auditor harus memastikan langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan, kan gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba Anda, oh ini wajar, tapi tanpa ada dasar. Makanya dalam pemeriksaan seorang auditor itu ada yang namanya kertas kerja pemeriksaan. Ya, ini pertemuan-pertemuan yang awal kemarin sudah saya singgung juga terkait dengan bagaimana seorang auditor membuat yang namanya dokumen kertas kerja. Karena itulah yang nanti akan berbicara, gitu loh, ya. Untuk memastikan atau untuk menguji suatu transaksi itu benar atau tidak, wajar atau tidak, itu ada beberapa cara yang harus dilakukan atau bisa dilakukan. Karena apa? Intinya seorang auditor itu harus mendapatkan keyakinan yang memadai, ya. Jadi kalau sudah yakin berarti transaksi itu Anda bisa memutuskan apakah ini wajar atau tidak wajar. Ya, jadi keyakinan yang memadai. Nah, di sini ada yang namanya wawancara. Nah, dalam wawancara ini Anda boleh menanyakan terkait dengan transaksi tersebut, ya, terkait dengan mutasi, ya. Jadi ini lebih cenderung Anda menanyakan ke bagian accounting atau yang menyediakan dokumen tersebut, ya, melakukan wawancara, ya. Atau kalau umpamanya Anda kurang yakin terkait dengan informasi dari pihak internal, Anda boleh melakukan yang namanya konfirmasi. Ya, ini nanti ada sendiri pokok harus dilakukan konfirmasi atau tidak. Nah, berikutnya melakukan inspeksi, yaitu memeriksa dokumen dan catatan yang terkait dengan siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Anda harus minta yang namanya buku besar transaksi penjualan, lihat, ya. Di transaksi akhir, ya, 31 Desember itu ada tren kenaikan enggak? Kalau tidak ada tren berarti kan normal. Tapi kalau ada tren kenaikan berarti ada sesuatu. Anda harus pahami itu. Ya, jangan-jangan ini ada transaksi Januari yang ditarik di bulan Desember. Tujuannya apa? Supaya apa? Omsetnya naik, labanya naik, piutangnya naik, kan gitu. Supaya apa? Laporan keuangan kelihatan bagus. Nah, inilah fungsi seorang auditor untuk memastikan itu, ya pastikan cut off-nya sesuai dengan ketentuan. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Mbak siapa? Fitrotin. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa di situ ada saldo pendapatan yang sebelum waktunya diakui, ya. Jadi dalam suatu transaksi, ya, di laporan keuangan, saya gambarkan seperti ini, ya. Ya, di sini ada cut off tanggal 31 Desember. Ya, Desember 2024. Ya. Oke. Ini bulan Desember. Ini Januari. Oke.
Di sini kan cut off-nya tanggal 31 Mbak ya, 31, anggap saja 31. Sini 1 Januari. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa transaksi Januari masuk di Desember? Ada yang bisa jawab? Berarti kita uji yang namanya yang pertama apa? Apa? Pengiriman barang ya, terkait dengan sales ordernya, itu kita uji dulu. Kapan perusahaan ini mengirim barang penjualannya ke pemesan tadi? Pasti kelihatan kan? Itu satu. Yang kedua, adakah pembayaran pada saat barang dikirim atau barang sebelum dikirim tadi? Kalau transaksinya itu terjadi di Januari, maka harus diakui di bulan Januari. Tapi kalau umpamanya pengiriman barangnya Desember, ya, terus pembayaran Desember, ya kita harus masuk Desember dong, nggak boleh dimasukkan di Januari, ya kan? Tapi kalau umpamanya pengirimannya Desember, dibayar di bulan Januari, kan ngakui piutang di sini, ya kan? Berarti transaksinya masuk di Desember, cut off-nya, walaupun uangnya belum diterima. Tetapi si perusahaan sudah mencatat sebagai piutang. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ya tadi, surat pengiriman barangnya, ya itu kan kita cek. Terus barang keluarnya dari gudang tanggal berapa, itu kan ada bukti kan? Ya, terus permintaan sales ordernya tanggal berapa segala macam. Ya itu bisa kita eliminir ya terkait dengan transaksi supaya apa? Cut off-nya tidak berantakan. Jadi kalau 31 cut off-nya ya udah 31 ini aja. Supaya konsisten, kedepannya seperti itu. Karena apa, secara perpajakan maupun akuntansi tidak boleh kalau kita melakukan transaksi yang modelnya tidak konsisten. Januari dimasukkan di Desember, atau Desember digeser ke Januari, tahun berikutnya berubah lagi. Berarti itu tidak sesuai dengan ketentuan. Maka hal tersebutlah menjadi temuan seorang audit. Saya rasa pertemuan hari ini ya saya akhiri. Terus terkait dengan tugas ya terkait dengan ujian akhir semester nanti akan saya informasikan melalui grup WA gitu ya. Karena terkait dengan pertemuan ini kan minggu ini terakhir ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya terkait dengan tugas-tugas segera dilengkapi semua. Ini menjadi poin penilaian kami. Baik, itu saja pertemuan hari ini ya. Jangan lupa absen ya. Kita absen, jadi mahasiswa saya panggil satu persatu ya. Siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir? Elviana hadir ya. Terus Omiyati, Alpa, ini sering nggak masuk. Ardian, oke. Jeffrianus, oke. Octavianus, kamu kemarin nggak masuk ya. Edianto, Rahmadila, Rindia, Dalianti, Vinky ya? Ada? Oke. Jadi itu saja pertemuan hari ini ya. Kita pelajari lagi materi-materi sebelumnya sebelum nanti menjawab ujian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mulai dari pertemuan awal sampai terakhir ini bisa bermanfaat ya. Tetap semangat karena Anda jurusan akuntansi. Jadi harapan saya Anda bisa menyusun laporan keuangan, ngerti pajak ya. Jadi endingnya seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dalam pembelajaran ini ada yang kurang pas segala macam. Tapi intinya ya tetap semangat untuk belajar ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan yang kedepannya supaya Anda bisa menjadi seorang akuntan yang benar-benar akuntan. Ya, itu saja dari saya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berikut adalah video pembelajaran saya ketika di kelas. Itu tadi sedikit gambaran mengenai bagaimana saya mengajar pada mata kuliah akuntansi dan manajemen. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat dan bisa memberikan sesuatu yang positif bagi mahasiswa terkait dengan pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.